Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jona Putraro, mahasiswa Accounting Universitas Ciputra Angkatan 2025. Di video ini saya akan menjelaskan konsep sekaligus cara membuat jurnal umum perusahaan dagang sekaligus laporan keuangan. Selamat menonton. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai konsep perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya dengan tujuan memperoleh laba. Fokus utamanya terletak pada persediaan barang dagang. Contoh perusahaan dagang seperti toko kelontong, minimarket, dan distributor barang. Cara utamanya yaitu membeli dan menjual barang, tidak mengolah bahan baku tadi, memiliki akun persediaan dan laba diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Selanjutnya yaitu untuk jurnal perusahaan dagang. Jadi itu ada dua sistem untuk membuat jurnal tersebut. Yang pertama sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik yaitu sistem catatan persediaan di mana jumlah persediaan dan HBP tidak diketahui setiap saat, melainkan dihitung pada akhir periode melalui perhitungan fisik. Cirinya yaitu tidak menggunakan akun persediaan barang dagang dalam transaksi harian, menggunakan akun pembelian reto pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian. Dan ini HBP-nya dihitung di akhir periode. Sedangkan untuk sistem perpetual itu sistem yang mencatat persediaan di mana persediaan dan HBP selalu terupdate. Jadi bedanya di sini. Yang ini tidak diketahui, dihitungnya di akhir periode, kalau ini dihitung setiap adanya transaksi. Sistem perpetual yaitu menggunakan akun persediaan barang dagang, setiap penjualan dicatat dua jurnal, yaitu penjualan dan HBP. Dan yang terakhir jumlah persediaan dapat diketahui setiap saat. Selanjutnya ini ada FOB atau free on board ya. Ini istilah dalam perdagangan yang menentukan titik perpindahan tanggung jawab biaya risiko barang dari penjual ke pembeli atau biaya pengirimannya lah bahasa awamnya. Jenis FOB ini ada dua yaitu shipping point di mana risiko dan biaya pengirimannya ini berpindah ke pembeli saat barang dikirim. Jadi kalau kita salah menjual atau membeli dengan FOB, kalau misalnya kita membeli dengan syarat FOB shipping point, biaya pengirimannya ini akan menjadi tanggungan si pembeli. Sedangkan kalau FOB destination, biaya ini akan menjadi tanggungan penjual sampai barang tiba di pembeli. Selanjutnya yaitu term of payment atau syarat pembayaran. Ini lumayan simple konsepnya. Ini jadi intinya cuma kesepakatan atau syarat antara penjual dan pembeli mengenai cara dan waktu pembayaran. Misalnya ini simbol-simbolnya untuk cash itu dibayar tunai, N/30 itu artinya pembayaran penuh maksimal 30 hari. Jadi setelah tanggal transaksi itu harus dibayar maksimal 30 hari. Terus ada 2/10 N30. 2/10 ini menandakan diskon jika dibayar dalam 10 hari setelah transaksi, dan N30 ini jika tidak dibayar dalam 10 hari maka jatuh tempo dalam 30 hari dengan biaya maksimum tanpa diskon ini. Selanjutnya COD itu sudah jelas, cash on delivery, dibayar saat produk diterima, dan ini ada end of the month atau akhir pembayaran yang penuh maksimal yaitu akhir bulan tersebut. Dan yang terakhir yaitu perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Jadi perusahaan dagang itu sudah jelas kegiatan utamanya yaitu membeli dan menjual kembali barang, menghasilkan barang yang berwujud. Selanjutnya memiliki persediaan barang dagang sudah jelas. Nah ini salah satu perbedaan yang paling jelas yaitu menghitung HPP atau harga pokok penjualan.
Dan yang terakhir, pendapatannya berasal dari ya penjualan barang itu. Sedangkan di perusahaan jasa, kegiatan utamanya yaitu memberikan pelayanan jasa, menghasilkan jasa yang nggak berwujud, tidak memiliki persediaan barang karena yang dijual itu non fisik, dan tidak memiliki HBP. Pendapatannya berasal dari jasa yang diberikan. Selain itu, kurang lebih sama di jurnalnya itu cuma ada perbedaan adanya persediaan sama HBP tadi. Untuk di laporan keuangan ini kurang lebih juga sama, bedanya juga di HBP saja sama persediaan di laporan-laporan gimana itu. Oke, konsepnya sudah jelaskan, kita langsung ke pembuatan jurnalnya. Baik, di sini saya sudah dokumen jurnal berdasarkan laporan keuangannya, tapi sebelum itu saya mau jelasin sih biar kalian nggak bingung. Di sini kita berperan sebagai PT Ternak Jaya, yaitu perusahaan kita PT Ternak Jaya, dan sistem penjualan yang saya gunakan yaitu sistem perpetual. Oke, kita langsung aja ke dokumen yang pertama. Ada surat pernyataan setor modal oleh PT Ternak Jaya. Jadi tanggal 1 Juli beberapa pemegang saham PT Ternak Jaya menyetorkan modal berupa hitungan semua ya. Ada Tuan Daniel sebesar 25 juta dan Tuan Arjuna sama sebesar 25 juta dengan total 50 juta. Jadi di sini sudah jelas, karena ini penyetoran modal berupa tunai, otomatis kasnya bertambah sebesar 50 juta di debit, sedangkan modal perusahaan yang ekuitasnya bertambah di kredit. Kita langsung ke jurnal. Untuk template-nya sama seperti jurnal perusahaan jasa. Tanggal 1 Juli 2025. Jadi aktivitasnya di debit karena tambah. Sedangkan modalnya gadgetnya 50 juta. Keterangan ini bisa kita tulis sama juga. Nah, ini untuk akun nomor akunnya, saya juga sudah menyiapkan beberapa catatan rekam yang mungkin akan kita gunakan. Nanti juga mungkin ada yang belum saya masukkan, nanti kita bisa masukkan. Ini di sini kas kode 101 dan modal 301. Ini transaksi untuk tanggal 1 Juli. Done. Oke, di sini kita langsung lanjut ke dokumen kedua. Ini ada invoice dari PT Sumber Tani kepada PT Ternak Jaya. Oke, berarti PT Ternak Jaya membeli persediaan tentunya secara kredit ke PT Sumber Tani pada tanggal 2 Juli. Di sini ada jagung dengan jumlah 6 ton. Totalnya 2 juta, totalnya 12 juta. Ini ada syarat FOB destination. Nah, di sini karena kita sebagai posisi sebagai pembeli, otomatis biaya angkutnya menjadi tanggung jawab penjual dan tidak dicatat oleh pembeli. Karena barangnya juga belum dibayar, maka persediaan barang dagang didebit karena ya bertambah. Sedangkan utang dagangnya bertambah di kredit sebesar 12 juta karena kita masih punya kewajiban untuk membayar utang tersebut. Sedangkan potongan terms of payment yaitu 1/10 tentang 30. Ini belum dicatat karena tadi kita masih utang sehingga belum dibayar dan ini belum bisa
kita tentukan dulu. Langsung ke Excel tanggal 2, sorry, persediaannya bertambah. Sini utangnya persediaan bertambah di debit, utang usaha bertambah di kredit. Persediaan itu aset, utang usaha, liabilitas. Oke. Tadi jumlahnya 12 juta. 12 juta. Lalu kita tulis pembelian persediaan. Secara kredit. Untuk nomor akunnya kita cek awal lagi persediaan ini. Oke, ternyata persediaan kita belum tulis ya. Kita tambah aja persediaan. Kode akunnya karena persediaan itu aset ya. Persediaan itu kan aset, jadi kita tulis 103. Kita jangan lupa ini kita tulis 10. Oke, benar. Ini untuk transaksi tanggal 2 yaitu pembelian secara kredit dengan FOB destination. Tapi karena kita pembeli, kan sudah bayar ongkos kirimnya. Dan untuk terms of payment-nya karena belum dibayar, otomatis nggak kita kubris tuh. Down. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Ini ada surat retur barang. Oke, di sini ada retur dari PT Ternak Jaya pada 3 Juli karena 1 ton jagungnya dikembalikan karena dalam kondisi basah. Di sini karena kita menggunakan sistem perpetual, maka retur ini menyebabkan persediaan kita berkurang. Kenapa? Ya karena kita kembalikan dan utang dagang menurun karena kewajiban kita yang utang sebelumnya itu sebesar ini 12 juta berkurang karena kita kembalikan, kita retur itu, sehingga persediaan kita tulis di kredit sedangkan utang kita tulis di debit karena semuanya berkurang. 3 Juli 2025 kita tulis utang usaha misalnya tulis keterangannya retur pembelian sama dengan retur. Oke, di sini sudah tinggal kita masuk nomor akunnya, cek lagi retur. Oh, oke, sorry saya agak kita nggak tulis kita pakai utang usaha yaitu 201 dan persediaannya di 10. Oke, dan kurang lebih seperti ini. Kalau retur ya masih cuma tinggal dibalik
Terus kita lihat berapa besarnya yang dikembalikan, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang keempat. Ya, keempat. Uh, Invoice lagi dari PT Sumber Tani ke PT Ternak Jaya, berarti PT Ternak Jaya melakukan pembelian secara kredit lagi, berupa pakan ayam sebanyak 10 karung dengan total harganya 10 juta. Ini ada syaratnya, yaitu FOB shipping point, dan term of payment-nya 1/10 end of the month. Karena kita menggunakan sistem perpetual, pada saat barang dikirim, uh, atau resikonya berpindah kepada pembeli, sehingga uh, persediaan barang dagang dicatat di debit sebesar 10 juta ini karena terjadi penambahan persediaan, sedangkan utang dagang dicatat di kredit karena pembeliannya dicatat pakai kredit. Sedangkan untuk FOB shipping point ini kita yang bayar. Dasar ini kita yang bayar, cuma karena di sini uh, belum kita nggak ada bukti kalau kita aja sudah membayar FOB shipping point-nya, berarti nggak kita catat dulu. Sedangkan untuk term of payment-nya ini juga belum kita catat dulu karena ya ini belum dibayar, masih bentuk kredit, jadi nggak kita publis sama kayak yang sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke jurnal. Tanggal 4 Juli 25, dari persediaan set pertamanya di debit, sedangkan kita pakai utang merupakan mobilitas pertama di kredit. Sini bisa kita tulis utang kredit sama kode akunnya persediaan 103 dan utang usaha di 2003. Ini adalah pencetakan jurnal untuk tanggal 4. Tadi FOB shipping banknya kita yang bayar, tapi kenapa nggak ditulis, karena ya kita belum bayar, belum ada transaksi kalau kita sudah bayar, jadi tunggu dulu saja. Kita lanjut. Ini lanjut ke transaksi nomor 5. Nah, ini bisa kita lihat di keterangan di transfer ya. Pembayaran ongkos kirim untuk pengiriman FOB shipping point tanggal 4 Juli. Kita lihat. Ah, ini sudah jelas. Ini yang transfer adalah PT Ternak Jaya, itu perusahaan kita, ke PT Sumber Tani untuk biaya ongkos kirimnya. Nah, untuk pencatatan di perpetual, sistem perpetual, biaya ongkos kirim ini dicatat sebagai persediaan barang dagang di debit. Kenapa? Karena biaya tersebut melekat pada perolehan barang. Nah, sedangkan kas dicatat di kredit, ya bayarnya ini kan tuh bisa kita lihat tunai, tapi via transfer sebesar 500.000 karena kita ya berbayar, sudah jelas. Oke, langsung kita ke jurnalnya. Tanggal 5 Juli, kita tulis per sini besar 500.000. Keterangannya bisa kita tulis ini, ongkos
eh, shipping sama. Terus kita tulis akunnya persediaan tadi 103 sedangkan ke 101. Ini sudah selesai untuk transaksi pembayaran ongkos kirim FOB shipping point. Ini kalau kita posisi sebagai pembeli. Ya, jadi kalau FOB shipping point sebagai pembeli kita yang bayar ongkos kirimnya, kalau kita sebagai penjual sebaliknya. Destination kita yang bayar. Kurang lebih simpel sih logika FOB shipping point yang dibolak-balik. Asalkan kalian paham shipping point itu yang bayar siapa, kalau kita posisi penjual atau pembeli, destination itu yang bayar siapa, posisi penjual atau pembeli. Oke, kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Baik, ini kita lanjut ke transaksi nomor 6. Ada kwitansi pembayaran dari PT Sumber Tani. Jadi perusahaan kita sudah membayar di sini posisinya dengan total 10 juta rupiah. Ini dia bayar jagung. Loh, kenapa 10 juta padahal di awalnya beli 12? Totalnya 12 juta. Tadi kan sempat diretur di tanggal 3, jadi sisanya cuma 10 juta. Oke. Tapi di sini juga kita lihat ada potongan sebesar 100%. Kalau kita kembali lagi, kita lihat lagi. Di sini kalau kita lihat dia bayarnya dalam kurun waktu 10 hari setelah dia mengeluarkan kredit untuk membeli jagung ini perusahaan kita 2 Juli, terus kita bayar di tanggal 7, otomatis kita mendapatkan diskon sebesar 1%. Nah, 10 juta dikali 1% yaitu 100.000, jadi total yang harus kita bayar itu 9.900.000. Nah, tapi karena kita menggunakan sistem perpetual, maka pada saat pelunasan ini utang dagang kita catat di debit sebesar 10 juta karena kita sudah melunasi kewajiban kita untuk membayar, dan kas kita catat di kredit sebesar 9.900.000 karena terjadi pengeluaran uang. Nah, karena ini kita mendapatkan diskon dan diskon itu mengurangi harga perolehan persediaan, maka kita catat sebagai persediaan berkurang di kredit bersama dengan kasnya. Tanggal 6 dia sudah membayar, jadi liabilitasnya berkurang atau hilang di debit. Dan di sini kita karena bayarnya pakai kas, kita tulis kas, dan diskonnya karena itu ya, tadi seperti saya bilang mengurangi harga perolehan persediaan, kita tulis mengurangi persediaan berkurang di oke. Totalnya 10 juta, kasnya tadi 9 juta 900.000. Sini oke. Untuk keterangannya bisa kita tulis membayar untuk diskonnya kita tulis potongan sorry, ini jangan kita tulis persediaan pembelian.
sebentar ini. Nah, ini sudah selesai untuk masukkan di zona. Tinggal kita masukkan nomor akunnya. Untuk utang usaha itu di 201, kas di 101, dan persediaan di 103. Jadi ini adalah cara atau logikanya untuk memasukkan ke jurnal bila mana ada diskon. Tanggal saya garis bawahi kalau kita menjadi pembeli, bukan kita catat sebagai diskon tapi sebagai persediaan, karena secara tidak langsung diskon itu mengurangi harga perolehan persediaan kita. Oke, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Oke, ini ada transaksi lagi, yaitu tanggal 15 berupa kwitansi pembayaran. Jadi PT Ternak yang sudah melunasi hutangnya lagi. Kita lihat dulu. Di sini mereka membayar 10 karung per ayam dengan total 10 juta. Ini rinciannya, diskonnya 0. Kenapa 0? Kita lihat dulu terms of payment saat dia membeli per ayam ini. 10 hari setelah ini transaksi ini dikeluarkan. Kalau kita lihat di sini, ini sudah melewati 10 hari itu, otomatis dia nggak mendapatkan diskon dan harus membayar full. Jadi di sini simple aja, karena dia sudah melunasi utangnya, otomatis kewajibannya berkurang, utang dagangnya atau utang usahanya berkurang di debit, sedangkan karena dia bayarnya dengan tunai atau cash, cashnya berkurang di kredit untuk membayar utang tersebut. Tidak ada diskon karena sudah melewati tanggal dapat diskonnya itu. Sini 12. Tadi utang usaha, sini cash. Sini kita tulis membayar utang pembelian sama seperti atasnya. So, nomor akunnya sama. Sudah pelunasan utang untuk pembeliannya, cuma di sini nggak ada diskon, bedanya sama transaksi tanggal 6. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang ke-8 ya. Oke, di sini sudah jelas sekarang kita jadi penjual. Kita mengeluarkan invoice ke PT Kawan Unggas. Jadi PT Kawan Unggas ini membeli per ayam secara kredit sebanyak 5 karung, totalnya 7.500.000. Syaratnya yaitu pengiriman FOB shipping point dan terms of payment 1/10 end of the month. Karena perusahaan kita menggunakan sistem perpetual, maka saat penjualan ini terjadi kita mencatat piutang dagang besar, ya, bisa kita lihat 7.500.000, karena PT Kawan Unggas memiliki hak untuk membayar ke kita karena mereka belinya kredit, sedangkan penjualan dicatat di kredit sebesar 7.500 untuk mengakui pendapatan. Selain itu, karena di sini kita menggunakan sistem perpetual, kita juga harus mencatat keluarnya barang dari gudang dengan HPP atau harga pokok penjualan dicatat di debit, dan persediaan barang atau persediaan dicatat di kredit karena barang kita berkurang dijual itu tadi. Nah, tapi apa HPP-nya berapa? Nah,
Kita asumsikan aja HPP-nya itu harga saat kita beli itu yaitu 1 juta per karung. Nah, karena dia belinya 5 karung, berarti HPP kita 5 juta. Oke, langsung saja kita masuk ke jurnal. Tadi di tanggal 16 Juli tahun 2025. Biarnya dia kredit, kita punya hak untuk dapat uang. Jadi mereka punya piutang ke kita. Nah, kita tulis penjualan untuk mengakui pemasukannya. Nah, karena kita yang di sini jual dan kita pakai sistem perpetual, kita masukkan HPP. Oh, di sini karena kita jual, otomatis persediaannya berkurang di gudang, kita tulis persediaan di kredit. Tadi jual dengan harga 7.500.000. Otomatis penjualannya sama 7.500.000. HPP tadi kita asumsikan harga waktu kita beli yaitu 1 karung 1 juta, karena dia berinya di 5 karung berarti 5 juta. Keterangannya uh, pembelian, penjualan. Secara kita tulis biar nggak bingung. Sama di sini kita tulis penjualan. Oh, piutangnya tadi bisa kita cek langsung ke COA utang usaha 102, penjualan di 401, HPP di 501, sediaan di 103. Kita cek dulu, oke benar. Ini adalah cara mencatat kalau kita sebagai penjual. Karena ini berhubung kita jualin secara kredit, otomatis mereka punya piutang, kita catat sebagai piutang kredit mereka, terus kita akui sebagai penjualan di kredit. Nah, karena kita pakai sistem perpetual, sudah berkali-kali saya jelaskan lagi, kita harus pakai APP, mencatat beban yang kita gunakan untuk menjual barang tersebut. Nah, untuk persediaan di sini ya karena kita jual barang itu persediaannya otomatis berkurang. Oke. Transaksi tanggal 16 selesai. Oke, sekarang lanjut ke transaksi nomor 9. Ini ada surat retur barang dari PT Kawan Unggas ke PT Terpercaya. Oke. Berarti di sini PT Kawan Unggas sudah jelas mengembalikan barang yang mereka beli tadi, yaitu per ayam 1 karung harganya 1.500.000. Logikanya simple, kalau mereka retur seperti tadi tinggal kita balik akunnya, kita ganti retur di debit. Oke. Selain itu juga HPP-nya tadi untuk mencatat penjualan kita itu juga dibalik, jadi karena mereka mengembalikan barang, otomatis persediaan kita kembali, sedangkan harga pokok penjualan kita berkurang karena ya barang yang itu kembali.
Atur penjualan kan otomatis di debit, karena mereka mengembalikan itu otomatis aset kita berupa piutang yang mereka wajib bayar itu juga berkurang, karena itu piutangnya di kredit. Sedangkan untuk HPP karena mereka mengembalikan otomatis HPP-nya di kredit karena dikembalikan. Sedangkan persediaannya di kredit karena barangnya dikembalikan juga, jadi persediaannya nambah lagi. Jadi jumlahnya 1.500.000 untuk yang diretur. Sedangkan persediaan yang balik tadi kita asumsikan kan 1 juta per karung. Jadi yang kembalikan 1 karung berarti persediaannya kembali 1 juta. Harga pokok penjualannya atau HPP berkurangnya 1 juta. Keterangannya di sini kita tulis rekor penjualan aja. Sama di sini kita tulis persediaan red kembali atau persediaan diretur. Untuk nomor akunnya kita tinggal lihat di daftar COA, piutang usaha 102, berkurang persediaan yang kembali lagi 103, harga pokok penjualan berkurang 500. Ini adalah untuk pencatatan sistem perpetual kalau terjadi retur penjualan. Jadi kita tinggal tadi kan kalau kita menjual, kalau kita mendapatkan retur tinggal kita balik terus kita ganti retur penjualan, piutangnya berkurang karena mereka nggak bayar barang yang diretur itu, sedangkan persediaannya bertambah karena barang itu dikembalikan, harga pokok penjualan atau bebannya berkurang karena kita nggak jadi jual. Oke, tanggal 17 selesai, kita lanjut lagi. Oke, kita sekarang lanjut ke transaksi nomor 10. Di sini tanggal 18 ini Juli, PT Ternak Jaya mengeluarkan invoice ke PT Sejahtera Alam menunjukkan penjualan barang dagang secara kredit kepada PT Sejahtera Alam. Di sini berupa jagung dengan nilai 3 juta rupiah. Syaratnya yaitu pengiriman yaitu FOB destination dengan terms of payment 1/10 N 30 hari maksimum. Untuk pencatatan dalam jurnal umum dalam sistem perpetual saat penjualan ini terjadi, piutang karena PT Sejahtera Alam ini bayar secara kredit, otomatis kita mendapatkan piutang dagang atau piutang usaha yang dicatat di debit, sedangkan penjualan untuk mengakui pendapatan itu kita catat di kredit. Selain itu, karena ini sistem perpetual, kita juga akan mencatat HPP atau harga pokok penjualan di debit karena bebannya bertambah, sedangkan persediaan di kredit karena persediaan berkurang atas penjualan kita tersebut. Untuk HPP-nya sendiri sama seperti yang penjualan sebelumnya, kita asumsikan dengan harga beli kita. Di sini
Satu ton jagung seharga 2 juta, berarti HPP kita 2 juta. Langsung kita ke jurnalnya tanggal 18 Juli. Sini piutang usaha karena PT Sejahtera Alam memiliki hak untuk membayar kita, sedangkan di sini penjualan di kredit karena untuk mengakui pendapatan. Jumlahnya sebesar 3 juta, sama di sini 3 juta. Untuk debitnya HPP harga pokok penjualan, kredit persediaan karena uh, untuk HPP tadi kita asumsikan 2 juta kan, persediaannya sama berkurang 2 juta karena kita menjual. Untuk keterangannya kita tulis uh, penjualan sama penjualan barang secara piutang. Di sini kita tulis beban penjualan dan di sini juga beban penjualan. Untuk akunnya piutang usaha itu 102 untuk penjualan di 401 harga pokok produksi atau HPP 501 dan persediaan di 103. Oke, ini transaksi untuk tanggal 18, kurang lebih sama seperti yang di atas. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi yang ke-11. Di sini ada bukti transfer. Keterangannya pembayaran ongkos kirim kurir untuk pengiriman FOB destination tanggal 19 Juli. Bentar, kita cek dulu. Bentar. Ini kayaknya typo bukan 19, 18 ini harusnya. Soalnya nggak ada transaksi tanggal 19. Sorry, mohon maaf. Ini untuk tanggal 18 Juli. PT sudah jelas ini. Kalau FOB destination kita yang bayar ongkos kirimnya, berarti di sini kita mengirim 300.000 kepada PT Sejahtera Alam untuk pengiriman barang dengan syaratnya FOB destination. Karena tadi FOB destination itu jadi tanggung jawab kita sebagai penjual, maka dalam jurnal perusahaan dagang biaya ini dicatat sebagai beban angkut atau beban pengiriman aja di debit sebesar 300.000 karena beban ini termasuk beban operasional perusahaan, sedangkan kas dicatat di kredit karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar ongkos kirim tersebut. Langsung ke jurnal. Tadi typo tanggal ya, 18 bukan tanggal 19. Di sini kita tulis saja beban pengiriman kas di kredit karena kita bayar secara tunai lewat transfer tadi. 300.000 sini sama 300.000. Oke, di sini kita tulis saja beban pengiriman.
Kita masukkan kode akunnya untuk kas 101, kode akun pengiriman kayaknya dia benar belum ada, kita masukkan aja. Ntar kodenya bisa kita tulis 601 kan dikit. Oke. 601 selesai. Ini untuk pembayaran ongkos kirim FOB destination, karena kita di sini penjual, kita yang bayar. Nah, di sini bayarnya secara tunai. Cara pencatatannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Sekarang transaksi yang ke 12. Ini di PT Ternak Jaya mengeluarkan kwitansi pembayaran pada tanggal 25 Juli untuk menunjukkan pelunasan, karena ini bentuk kwitansi berarti sudah dilunasi oleh PT Kawan Unggas atas penjualan pakan ayam sebanyak 4 karung. Kenapa 4? Karena tadi transaksi sebelumnya, transaksi ini. Nah, nih ada di tanggal 17 PT Kawan Unggas ya, PT Kawan Unggas mengembalikan atau meretur 1 karung seharga 1.500.000. Jadi di sini kita hanya catat 6 juta. Totalnya 6 juta dengan diskon 1%. Nah, diskonnya ini dari mana? Kalau kita lihat lagi di invoice-nya, ini ada syaratnya yaitu 1/10. Diskon 1% kalau dibayar 10 hari setelah invoice dikeluarkan. Keluarnya tanggal 16, dibayar tanggal 25. Jadi dia mendapatkan diskon 60.000 dengan total 5.940.000. Karena di sini mereka sudah melunasi, otomatis ini sudah bisa kita akui sebagai kas. 5.940.000 sudah bisa kita akui sebagai kas. Selanjutnya diskon, karena diskon ini mengurangi nilai kas, nilai yang dia bayar, maka kita taruh di juga bersama kas. Sedangkan di kredit kita tulis piutang sebesar 6 juta karena sudah dibayar. Tanggal 25 kita akui sebagai kas, ini kita akui sebagai diskon. Bedanya dari sebelumnya, bedanya dari pembeli dengan penjual, kalau kita sebagai pembeli kita akui diskon sebagai persediaan, beban pengiriman sebagai persediaan. Sedangkan kalau kita jadi penjual, beban pengiriman kita akui beban pengiriman, diskon penjualan kita akui sebagai diskon penjual. Di kreditnya yaitu di utang. Untuk kasnya tadi 5.940.000, diskonnya tadi 1%, totalnya 6 juta. 6 juta kali 1%, 60.000 dikurangi 5.900.000, pengusahanya 6 juta. Kita bisa tulis bayaran piutang kali ya, bayaran piutang penjualan. Keduanya diskon akun kas sama 101 akun diskon penjualan. Kita cek dulu di COA 412
sedangkan piutang usaha di 102. Ini untuk pelunasan piutang sebagai penjual dalam sistem perpetual. Kalau ada diskon, kita catat diskonnya di kolom debit. Kalau nggak ada, ya tinggal kas sama piutang langsung. Oke, untuk tanggal 25 Juli sudah selesai, dan kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Oke, transaksi yang terakhir ada pelunasan juga oleh ini PT Sejahtera Alam atas pembelian jagung dengan jumlah 1 ton, total harganya 3 juta rupiah. Di sini subtotalnya 3 juta rupiah, tapi nggak ada diskon. Karena kalau kita kembali lagi ke invoice-nya, ini syaratnya yaitu 1/10, dapat diskon 1% kalau dibayar 10 hari setelah terbitnya kwitansi, invoice. Di sini dia bayarnya tanggal 30, berarti sudah lewat, makanya nggak dapat diskon. Otomatis pencatatannya di jurnal umum dalam sistem perpetual ini sudah bisa kita akui sebagai kas karena dia sudah bayar di debit, sedangkan piutangnya berkurang karena dia sudah bayar itu di kredit. Oke. Tanggal 30 bulan 7 2020. Kas ya. Oke, sekarang kita masukkan kodenya. Pas ini untuk piutang. Piutang 102. Oke, di sini sudah selesai transaksi kita yang terakhir. Bisa kita lihat bedanya kalau ada diskon atau enggak, ya simpel aja sih, cuman ada tambahan akun diskon ini. Kalau nggak ada ya langsung kas sama piutang. Sepertinya udah cukup. Oh iya, kita rapikan dulu. Oke, kita langsung jumlahkan aja. Kita rapiin pakai rumus sum atau sum. Sama buka kurung, kita blok dari 1 sampai transaksi terakhir. Enter. Apakah hasil kita balance atau enggak, kita lihat. Dan ternyata hasil kita balance, berarti input kita di jurnal ini sudah benar. Terus ini kita bisa log, bisa kita rapikan. Nah, ini sudah jurnal umumnya sudah jadi. Sekarang kita bisa lanjut ke buku besar dan neraca saldo. Baik, sekarang kita langsung lanjut ke buku besar. Di sini saya membuatnya sebenarnya bisa manual, tapi kayak video saya sebelumnya kita buat pakai pivot table. Saya jelaskan lagi caranya, cara membuat pivot table. Kalian ke ini insert atau sisipkan, klik pivot table from table orange. Kita buka jurnal umum, terus kita blok dari sini, ikutin bloknya dari tanggal ke akun, terus kita tarik ke bawah, semuanya kita blok. Nah, sudah, kita enter. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal pilih tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Untuk akun kita pindah ke filter. Sudah, kita rapikan sedikit-sedikit. Subtotal, ngambil subtotal.
satu akun kas. Nah, ini sudah jadi tapi belum jadi karena kita harus cari selisih dari debit sama kredit ini. Caranya gimana? Kita klik di sini, pivot table analyze, bidang item, terus kita ikutin rumus seperti saya. Masukin saldo debit. Rumusnya if debit lebih besar daripada kredit, titik 2, debit kurangi kredit, titik 2,0 kurang tambahkan. Ini sudah keluar jumlah dari saldo debit kita. Sekarang kita cari yang saldo kreditnya. Sama kita klik lagi, tulis saldo sama, tinggal kita balik aja. If kredit besar daripada debit, titik 2, kredit min debit, titik 2,0. Kalau kita balik, bisa kita lihat. Ini sudah kelihatan selisih dari jumlah saldo debit dan jumlah saldo kredit. Ini kita lihat saldo debitnya lebih banyak dari kredit, dan hasilnya ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal copy dan posting untuk setiap akun yang ada. Gampang aja, tinggal kita Ctrl+C, Ctrl+V, dan ganti akunnya. Untuk selanjutnya sama, ganti aja akunnya. Untuk posting ini harus kita post semua akun yang ada. Jadi di sini kita ada berapa akun? Ya pokoknya semuanya. Lanjut. Belas. Yaitu akun yang atasnya bukan ini mah ya. Kalau sudah terposting semuanya seperti ini buku besar kita sudah jadi, sudah selesai. Oke, buku besar sudah selesai. Tadi buku besar sudah kita buat, sekarang kita lanjut membuat neraca saldo. Caranya sama, kita akan pakai pivot table lagi. Kita klik di sini, insert pivot table dari tabel atau range, kita bikin tab. Lagi sama aja, full sampai bawah. Terus oke. Nah, bedanya nanti variabel untuk buku besar sama neraca saldo cuma di sini. Di neraca saldo kita cuma butuh akun debit dan saldo kredit. Akun kita pindah ke batch. Nah, ini sudah keluar. Tapi sebelum kita finish, kita cek dulu apakah benar angkanya.
Dari akun-akun pertama-tama dulu, kita lihat dari akun cash 48240 sama. Dari akun 102 juga sudah sama, kosong karena sudah habis piutangnya dibayar. Akun 03 400 4.400.000 sama, kurang lebih sama. Soalnya kita pakai rumus, jadi kemungkinan error atau salahnya itu lebih sedikit. Oke, sebelum kita rapikan, kita mau zoom dulu nih. Kita zoom. Bentar. Nah, untuk di debitnya 60.500.000. Apakah balance dengan saldo kredit? Dan ya, balance. Karena kita pakai rumus, jadi kemungkinan errornya ya, seperti saya bilang tadi, lebih sedikit. Kalau sudah, kita tinggal rapikan aja. Nah, oke. Terus ya, karena ini sudah masuk ke laporan, ya, laporan keuangan, kita harus kasih judul jurnal atau laporannya. Kita tulis nama perusahaan kita, yaitu PT Ternak Jaya. Kita tulis neraca saldo. Periodenya Juli 2025. Nah, sudah jadi neraca saldo kita. Sekarang kita akan lanjut ke laporan keuangan. Ini yang mungkin agak susah atau kelihatan beda dikit, tapi dikit aja. Baik, di sini kita akan mulai membuat laporan keuangannya dari laporan laba rugi terlebih dahulu. Sebelumnya aku mau jelasin aja secara singkat logikanya laporan laba rugi. Ya, intinya kita cari selisih penjualan dan beban kita. Simpel aja. Oke, kita langsung buat ke template-nya. Bisa kita tulis laporan periode Juli. Nah, tadi sudah saya jelaskan penjualan dikurangi beban. Jadi kita cari dulu penjualan. Sini kita ada satu akun ya, akun penjualan saja. Di sini kode 401. Kita masukkan 401. Tapi kalau kita lihat juga di sini, kita ada retur penjualan yang di mana itu ya sudah jelas. Barangnya diretur, otomatis kita tidak jadi menjual barang tersebut. Terus juga ada diskon penjualan yang mengurangi angka penjualan kita. Jadi ini juga akan ikut kita perhitungkan. Kita tulis saja di sini dikurangi. Tadi yaitu retur dan diskon. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya saya bisa masukkan secara manual angkanya, tapi di sini saya mau pakai rumus sum if. Kalau yang belum tahu bisa ikuti dan cermati. Caranya sama dengan sum if, buka kurung, kita blok tabel yang ada kode akunnya, terus titik 2 koma, kita mencet grid yang mau kita cari atau tabel yang mau kita cari. Di sini kan akun 401 atau akun penjualan, titik 2 koma, terus kita blok saldo debit, tutup kurung. Nah, karena ada di sini ada saldo debit, otomatis saldo kredit juga harus ada kan. Terus sekarang kita masukkan yang kredit sama if buka kurung blok double baris 2 koma
Zat grade yang mau kita cari 3,2, barang yang kredit. Bisa kalian lihat ini hasilnya sama yang ada di neraca kita. Sebenarnya bisa pakai cara manual, cuma kalau data kalian banyak atau angkanya besar, mungkin miliaran, itu kemungkinan errornya lebih tinggi kalau kalian menginput secara manual daripada menggunakan rumus seperti saya. Jadi ya saya praktekkan pakai rumus. Ini oke, kita sekarang cari yang akun angka retur dan kon. Pas saja. Enaknya pakai rumus, kita bisa kopas seperti. Bisa kalian lihat kan, ini lebih simpel, lebih cepat, terus kemungkinan errornya sangat kecil. Kalau sudah ketemu angka penjualan dan yang akan mengurangi, kita bisa totalkan atau hitung. Jadi penjualan bersih. Rumus saja, penjualan dikurangi buka kurung retur ditambah diskon. Nah, ini sudah ketemu penjualan bersih kita sebesar 8, ada error dikit. Kita ketemu 8.940.000. Kasih angka biar jelas. Sudah, tadi kan saya bilang penjualan dikurangi beban, sekarang kita cari bebannya. Klik dulu beban. Di sini sudah kelihatan jelas banget mana yang jadi beban, ada HPP dan beban pengiriman. Tinggal kita masukkan dari HPP, yaitu kodenya 501, beban pengiriman 60. Kita pakai rumus lagi, tapi tinggal kopas aja, soalnya ini lebih simpel. Kalau sudah ini, kita cari total bebannya, kita tinggal jumlahkan total beban. Oke, tambah biaya pengiriman. Nah, ini kita sudah ketemu total bebannya. Kalau sudah seperti ini, langkah terakhir kita cari laba neto atau laba bersihnya. Ya, neto itu ya selisih dari penjualan dan bebannya. Jadi kita tinggal penjualan bersih, kita kurangi total beban. Nah, ini adalah total laba bersih kita sebesar 2.640.000, dan sekaligus itu ada cara untuk membuat laporan laba rugi. Oke, kita akan lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan laba ditahan. Oke, sekarang kita akan buat laporan laba ditahan atau laporan saldo laba ditahan, sama aja. Cuma di sini sebenarnya laporan saldo laba ditahan ini digunakan kalau perusahaan kita ada yang menggunakan ataupun bagi dividen ataupun prive. Cuma kalau kita lihat di transaksi kita kan nggak ada dividen maupun prive, jadi ya nanti kalian lihat aja gimana cara membuatnya. Cuma nggak apa, saya akan tetap buat aja. Oke, sama seperti yang laporan laba rugi, kita kasih judul laporannya PT Ternak laporan bawahnya kita tulis periode Juli 2000 .
Nah, sekarang kita lanjut apa yang di-input di laporan saldo laba ditahan. Yang pertama yaitu saldo laba ditahan untuk dari bulan sebelumnya. Jadi kita tulis saldo laba 1 Juli. Di sini kalau misalnya kita ada saldo laba ditahan dari bulan sebelumnya, kita akan tulis di sini. Cuma karena berhubung kita nggak ada, makanya kita tulis 0. Oke. Terus kita kemudian kita masukkan laba neto kita. Ini kita pakai rumus boleh ya, biar paham bagaimana cara pakai rumus ini. Oh sorry, nggak usah, langsung aja gini aja. Oke, ini rumus. Laba netonya kita sudah sama di laporan laba ruginya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalnya ada saldo laba ditahan, ini kita tambahin dulu. Kalau nggak ada ya langsung aja dikurangi. Prive atau dividen. Tapi karena berhubung di sini kita nggak ada prive atau dividen, jadi ya otomatis saldo laba ditahan kita ya ini 2.640.000. Nah, simpel aja untuk laporan saldo laba ditahan, karena kita berhubung nggak ada prive dividen maupun saldo laba ditahan di periode sebelumnya, jadi ya kita tinggal masuk laba neto aja, total laba neto kita ini. Oke, laporan saldo laba ditahan udah selesai. Sekarang lanjut ke laporan yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Baik, sekarang kita akan membuat laporan yang terakhir, laporan posisi keuangan. Tujuan laporan ini sebenarnya simple, untuk cari tahu apakah aset kita itu balance atau imbang dengan liabilitas plus ekuitas kita. Jadi yang kita cari ya 3 itu, aset, liabilitas, sama ekuitas. Oke, langsung aja kita buat. Seperti biasa kita buat judulnya dulu. Periode Juli. Nah, jadi yang saya bilang aset. Cari aset kita di neraca ada 3, kas, piutang, sama persediaan. Kita masukkan semuanya. Kas, piutang, persediaan. Sekarang kita masukkan angkanya seperti sebelumnya, kita pakai rumus sum if kurung dari sini 2 koma, titik mau kita cari titik 2 koma, kolom saldo debit kurung, terus kita cari yang kolom saldo kredit. If kreditnya mau kita cari 2 koma, kolom saldo kredit kurung. Nah, bisa kita lihat sama dengan yang ada di neraca saldo. Kita tarik bawah. Nah, piutangnya memang kosong karena memang tidak ada piutang. Selanjutnya kita cari liabilitas kita. Ini kita cuma ada
satu, yaitu utang usaha. 201, kita copy aja rumusan di atas, kita paste 0. Memang 0 di sini di raja juga 0. Terus ekuitas yang terakhir, liabilitas tambah ekuitas. Ekuitas, di ekuitas itu ada modal sama saldo laba ditahan. Jadi kita cari modal dulu. Modal kita ada kode 1. Ya, modal kita 50 juta, ditambah tambah saldo laba ditahan kita. Tadi ada 2 juta, ini ada kita 2.640.000. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan dulu. Di sini kita nggak ada liabilitas, jadi kita tambah aja ekuitas kita. Modal ditambah saldo laba ditahan. Sama dengan tambah. Nah, ini sudah ada total ekuitas kita, tapi untuk formalitas saja kita tulis liabilitasnya plus ekuitas, biar kalian nggak bingung. Sama dengan tambah ekuitas 57.640.000. Sekarang kita cocokkan dengan aset, yang aset belum kita hitung. Total aset. Kas tambah kesediaan. Oke, bisa kalian lihat sendiri di sini hasilnya sama atau balance. Berarti laporan posisi keuangan kita benar. Terus untuk mengecek apakah ini valid atau tidak, kita bisa cek aja di sini lewat kas. Kas di laporan posisi keuangan ini sama nggak sama yang ada di neraca saldo. Kalau tidak sama, kemungkinan besar itu. Oke, ini sudah selesai semuanya dari jurnal umum, besar, dan neraca saldonya sudah selesai, sekaligus laporan keuangannya. Kurang lebih caranya untuk membuat seperti itu, konsep yang sudah saya jelaskan kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mengeklik video ini ya, mendengarkan saya menjelaskan. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan. Mohon maaf bila ada salah mengerjakan atau salah kata. Terima kasih. See you next time.